Shalom, damai di hati. Kembali lagi bersama saya Diaken Jerry Yakobus, Jemaat Mimkit Kasih Girian Permai. Di saat ini kita akan belajar lagi akan firman Tuhan. Dan kita bersama bahwa hidup kita tanpa firman Tuhan itulah sia-sia belaka. Begitu saya berharap, saya berdoa, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saat ini masih mendapat kasih dan setia daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berharap juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian masih dalam keadaan yang sehat, walafiat yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, firman kehidupan kami. Di saat ini Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau masih memberkati, menyertai kami semua sampai dengan saat ini. Bapa di surga, di saat ini kami rindu mau membaca serta merenungkan isi firman-Mu. Begitu ya Bapa di surga, berkati kami semua dengan firman-Mu, agar apapun yang kami lakukan kerjakan hanya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Ini kami ya Bapa, ini seluruh sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan sebagai perenungan di minggu yang berjalan ini dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei 2022. Terdapat dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Kita baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, pembacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini terdapat dalam kitab 1 Korintus 9 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah
mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggung kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini yang terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan menjabarkan teologi pembangunan jemaat. Dan untuk tema mingguan kita di saat ini, yaitu mengabarkan Injil adalah upahku. Alasan pemilihan tema: dunia terus berubah, tidak ada satupun yang tidak berubah, termasuk perilaku hidup bermasyarakat dan bergereja. Hal-hal ini banyak disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah cepat dengan konsekuensi pembiayaan yang sulit dihindari. Akibatnya orang semakin berlomba mencukupkan semua kebutuhan pembiayaannya di samping kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan, bagaimanapun caranya, baik dengan cara positif maupun dengan cara negatif. Apalagi dipengaruhi tuntutan gaya hidup yang mengandalkan materi agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang semakin materialistis, di mana orang dihargai jika memiliki banyak harta, sedangkan yang tidak memilikinya semakin tersingkir dari pergaulan dan dari persekutuannya. Dampaknya terasa sampai dalam persekutuan dan pelayanan bergereja. Perilaku menuntut dihargai secara materi semakin mengikis pemberian diri dalam pelayanan. Bahkan ada pelayan Tuhan menolak pelayanan dalam pertimbangan pemasukan finansial dan medan pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Di pihak lain ada pelayan Tuhan yang tetap konsisten dalam pelayan tanpa memperhitungkan apa, berapa, bagaimana, dan di mana pelayan itu dilaksanakan. Karena yang utama baginya adalah mewartakan Injil Yesus Kristus. Kesempatan mewartakan Injil dirasakan sebagai sebuah kehormatan dan sudah merupakan upah baginya dalam pelayanannya. Kita masuk dalam pembahasan tematis. Jemaat di Korintus terdiri dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik, termasuk kepercayaan karena berada di posisi yang strategis dari aspek geografis, di mana Korintus sebagai kota pelabuhan yang banyak didatangi orang dari berbagai daerah yang mempengaruhi gaya hidup dan pembiayaan kebutuhan hidup sehari-hari.
Hal ini dirasakan dalam kehidupan berjemaat, apalagi hadirnya berbagai pemberita Injil yang menuntut penghargaan secara material. Mereka bukan hanya mementingkan keuntungan finansial, tetapi juga mempersoalkan keabsahan kerasulan Rasul Paulus. Soal hak-haknya, tanggung jawabnya, dan legalitasnya sebagai pemberita Injil. Dalam pasal ini Paulus menyampaikan pembelaan dirinya bahwa ia adalah seorang rasul dan seorang yang bebas, tidak terikat kepada siapapun, bahwa ia telah melihat Yesus sebagai bukti syarat kerasulan. Sekalipun orang lain tidak mengakuinya sebagai rasul, tapi bagi jemaat Korintus, ia adalah rasul karena adanya jemaat Korintus adalah materai atau bukti kerja kerasulannya. Sebagai pembelaan, Paulus juga berbicara tentang hak-haknya, bahwa ia mempunyai hak untuk makan dan minum, juga membawa istri Kristen dalam pelayanannya, sama seperti rasul-rasul lain dan saudara-saudara yang lain termasuk Kefas. Paulus mempertanyakan atau hanya ia dan Barnabas yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan, lebih khusus lagi tentang hak memenuhi kebutuhan hidupnya dalam pelayanan. Baginya, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atau biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Hal ini berarti bahwa Paulus berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari pelayanannya. Hal-hal ini sudah diatur dalam hukum Taurat. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik." Ini berarti bukan lembu yang Allah perhatikan, yaitu para pembajak, bahwa para pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Paulus menyampaikan argumentasi atas hak-haknya, apalagi ia telah menaburkan benih rohani sebagaimana orang lain mendapatkan haknya dari mereka. Tapi Paulus tidak menggunakan hak itu. Sebaliknya, ia menanggung segala sesuatu supaya tidak ada rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Walaupun Tuhan telah menetapkan haknya sebagai pelayan mezbah dan sebagai pemberita Injil. Malahan ia lebih suka mati daripada menerima hak-haknya. Baginya memberitakan Injil adalah tugasnya, karena celakalah ia kalau tidak memberitakan Injil. Dan bagi Paulus bahwa upahnya adalah bahwa ia boleh memberitakan Injil tanpa upah dan tidak menggunakan haknya sebagai pemberita Injil. Setiap orang termasuk pelayan Tuhan mempunyai kebutuhan dasar, yakni sandang, pangan, dan papan. Di samping itu kebutuhan-kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi. Itulah sebabnya setiap orang akan berusaha memenuhinya bagaimanapun caranya. Sehingga setiap orang berusaha mendapatkan upahnya dan setiap melakukan pekerjaan. Walaupun demikian, diharapkan tidak menghalalkan segala cara dan tidak mengabaikan tugas-tugas pekabaran Injil. Pekabaran Injil adalah tugas semua orang percaya. Oleh sebab itu, dalam pekabaran Injil perlu memperhatikan etika pelayanan, supaya tidak terdapat batu sandungan dalam pelaksanaannya. Misalnya jemaat atau pelayan khusus membeda-bedakan, menonjolkan atau saling menjatuhkan orang atau kelompok pekabar Injil lainnya.
atau pelayan pekabaran Injil, menjadikan pelayan pekabaran Injil semacam ladang mencari prestasi dan prestis, atau untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan material lainnya. Secara khusus, para pelayan Tuhan tidak boleh menjadikan upah pekabaran Injil menjadi penghalang dan pekabaran Injil supaya Injil dapat didengar oleh banyak orang. Misalnya ada pelayan Tuhan yang menghitung untung dan ruginya mengabarkan Injil di kota dan di desa. Bahkan ada yang tidak mau mengabarkan Injil ke daerah pedalaman, termasuk ke pulau-pulau karena fasilitas terbatas dan upah pelayanan yang kecil. Jika hal ini terjadi, maka dapat dipastikan para pelayan Tuhan tidak melayani dengan segenap hati, selain daripada melayani diri mereka sendiri. Sebagaimana Rasul Paulus mengambil pilihan untuk tidak menerima upah, hak buah pelayanannya sebagai seorang yang bekerja di ladang Tuhan, karena baginya mengabarkan Injil adalah tugasnya, dan baginya kesempatan mengabarkan Injil sudah merupakan upahnya. Maka setiap pelayan Tuhan harus lebih memprioritaskan pekabaran Injil daripada memperhitungkan untung dan rugi atau hak-hak dalam pelayanan, karena pekabaran Injil adalah tugas dari pelayan khusus. Mengabarkan Injil adalah tugas mulia yang diberikan Tuhan. Setiap orang percaya yang melaksanakan tugas mulia ini adalah teman sekerjanya. Oleh sebab itu, mari kita syukuri kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita ini. Dan mari kita mengabarkan Injil mulai dari dalam keluarga kita masing-masing, juga di jemaat, di tengah masyarakat, di darat, di kepulauan, di desa, di kota, dan dimanapun kita pergi dan berada, sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan nikmatilah pelayanan pekabaran Injil yang kita lakukan sebagai upah yang diberikan Tuhan bagi kita. Saudaraku diberkati Tuhan, demikianlah di saat ini kita sudah membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita pergi dan berada. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kalau di saat ini kami masih boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Bapa di surga, mari Engkau berkati kami semua dengan firman-Mu, agar firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi kami semua, dimanapun kami pergi dan berada. Ini doa kami ya Bapa, ini seluruh sembahyang kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman kehidupan kami. Amin.